Selamat malam semuanya. Malam ini kita mau bicara tentang financial integrity. Apa sih yang namanya financial integrity? Kita bicara tentang uang. Kalau di gereja, di mana-mana kadang-kadang kita bilang, uang itu kita jangan terlalu banyak bicara uang lah. Kadang-kadang pendeta kalau mau bicara uang juga merasa nggak enak. Terus, mami bicara uang ya di gereja kita ya. Kalau kami pendeta yang bicara nanti pikirnya aneh-aneh, mau minta uang lah, segala macam. Jadi uang itu adalah hal yang sangat amat sensitif. Tapi saya mau kita mulai coba pikirkan ya, dan supaya kita ketahui, uang itu betul-betul makan tempat luar biasa di Alkitab, di firman kita. Dari 38 perumpamaan, itu 16 itu tentang uang. Keren apa enggak sih? 16 perumpamaan itu tentang uang di antara 38. Ayat doa itu ya lebih dari 500. Tetapi yang namanya tentang uang dan kepemimpinan itu lebih dari 2000. Coba bayangin ya. Bayangin 4 kali lipat. Artinya Tuhan pun tahu bahwa membicarakan uang itu sangat amat penting. Nah, saya tadinya pikir saya bicara tentang bagaimana supaya wanita-wanita ini boleh bijak mengatur keuangan. Jadi saya campur-campurlah sedikit ya. Pertama, saya ingin kita tahu Tuhan Yesus tidak pernah menentang hidup kaya atau hidup makmur. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan hidup kaya itu salah atau hidup makmur itu salah. Nggak pernah. Jadi nggak khawatir. Untuk yang kaya tidak perlu khawatir. Amin. Saya tahu kita semua kaya. Saya juga kaya. Untuk semua yang kaya tidak perlu khawatir. Karena Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan dia itu tidak suka dengan orang yang kaya. Nggak ada. Bahkan dikatakan, aku datang supaya mereka itu mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Bisa bayangin. Jadi Tuhan persiapkan kita supaya kita itu hidupnya itu enak, hidupnya itu tenang. Nah, hari ini kita sebagai wanita bijak, kita itu harus tahu bahwa benar kaya itu boleh, tetapi kita itu tidak boleh fokus kepada kekayaan. Kalau kita mau bicara tentang financial integrity, kita itu bicara tentang hati, tentang dalam kita. Kita tidak bicara tentang kekayaan dunia. Walaupun kekayaan dunia itu penting, kan dikatakan bahwa memang uang itu bukan segalanya. Tapi kalau tanpa uang, ayo, tanpa uang gimana anak kita nggak bisa sekolah, betul nggak? Tanpa uang nanti malam mau makan apa, betul? Pandemi ini gimana? Semua pokoknya uang itu sangat penting. Tetapi kita tidak boleh fokus pada kekayaan dunia. Jadi apa sih yang kita harus fokus? Kita harus fokus dalam kita, inside kita. Itulah yang namanya wanita bijak itu harus inside out mengatur keuangannya. Dan harus sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Ya, saya mau bawa ini supaya lebih mudah. Saya coba tadi malam itu coba dibuat aja ABCD gitu kan, gampang kan. Kita ibu-ibu kalau suruh ingat itu repotnya bukan main. Tapi kalau sudah ada ABCD mudah sekali. Kita masuk kepada A ya, kita masuk kepada A. Apa sih? A itu adalah adorned with strength and dignity. Artinya kekuatan dan kemuliaan. Itu yang kita lihat di Amsal 31. Artinya kecantikan yang dari dalam keluar. Kecantikan yang dari dalam keluar. Inside out beauty. Itu yang kita mau pikirkan. Saya tahu wanita bijak itu yang namanya Amsal 31 itu sudah bisa hafal ya. Saya bahkan nggak bisa hafal karena bahasa Indonesia saya harus baca. Nah, saya ada kutip dari Amsal 31. Saya ingin kita merenungkan kembali karena yang namanya firman Tuhan itu harus setiap hari kita renungkan supaya kita itu bisa betul-betul mengingatnya kembali.
Saya mau coba kalau ada ya Ibu yang baca ayat 10, kemudian ada satu baca ayat 11, ayat 12, begitu. Jadi bersambungan, nggak usah saya beritahukan, langsung baca aja. Ayo mulai. 31 ayat ya. Ya, silakan. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Oke. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Oke. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Terus? Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Taruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus, dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Tepuk tangannya gini ya. Kalau begini ribut ramai nanti. Jadi gini ya, tepuk tangannya begini. Saya katakan ini wanita bijak luar biasa. Nggak tahu siapa pemimpinnya, saya mau katakan ini luar biasa. Biasanya kalau disuruh baca begitu, itu bisa ribut, bisa kacau, bisa balau. Tapi ini bisa betul-betul bagus satu persatu. Sekali lagi yuk kita beri tepuk tangan untuk kita semua ya. Bagus. Jadi yang pertama itu diambil dari ayat ke-25. Adorn with strength and dignity. Dirinya itu harus dihias dengan kekuatan dari dalam dan kemuliaan. Artinya dihormati. Artinya tidak rendah gitu loh. Jadi ini sangat luar biasa. Jadi yang pertama letter A-nya itu adalah adorn with strength and dignity. Apa sih yang dimaksudkan kita itu bisa mengatur keuangan dengan adorn with strength and dignity? Kita lihat ya, yang pertama, seorang wanita bijak itu harus cakap. Betul ya? Cakap, dia itu harus cakap, dia harus bisa melakukan apa yang dia harus lakukan. Dia mengerti soal dapur, dia mengerti soal pakaian, dia mengerti, bukan hanya mengerti menghias saja. Kalau kita mau finance kita bagus, kita harus dimulai dari dalam. Dari dalam kita.
Dan seorang wanita bijak yang mau mengurus finance-nya dengan penuh integritas, bukan saja dia harus cakap, tapi dia itu harus bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Kita tahu sering sekali kadang-kadang wanita itu masih suka istri, maksudnya istri. Kadang-kadang masih suka ngambil uang dari kantong suami. Pernah dengar nggak itu? Pernah ya, kalau suami lagi pergi mandi gitu kan, terus rogoh kantongnya, ya maksud kantong itu bisa kantong, bisa ya pokoknya yang namanya tempat uang lah. Itu masih ada, sampai hari ini masih ada. Tetapi seorang wanita yang betul-betul bagus dalam finance, dan dia itu adalah wanita bijak, dia itu harus bisa dipercaya. Harus bisa dipercaya. Kalau kita mau diberkati dengan finance, dengan berkelimpahan, kita harus memiliki karakter-karakter ini. Jadi pertama dia harus cakap, kedua dia harus bisa dipercaya, ketiga dia itu harus baik pada suaminya. Nggak bisa misalnya seorang wanita yang dari mana itu suara ya? Kita tidak bisa ya kalau misalnya kita itu dengan suami sendiri saja nggak bisa akur, dengan suami sendiri aja suka menceritakan kejelekan suaminya, itu tidak mungkin Tuhan berkati. Betul apa enggak? Betul ya? Nah, kadang-kadang orang kan tanya kepada saya, bagaimana kok saya itu, anak-anak saya itu bisa, maksudnya itu anak-anak saya bisa menjalankan hidup mereka normal sebagai anak-anak lain, padahal mereka itu adalah anak-anak dari broken home. Karena suami saya sudah meninggalkan saya waktu saya usia 35 ya. Nah, mereka itu masih kecil, ada yang masih di SD, ada yang masih di SMP. Bahkan mereka SMA-nya kalau yang pernah dengar, semua saya kirim ke Bandung. Tujuan saya itu supaya mereka itu tidak mendengar cerita-cerita jelek tentang bapak mereka. Jadi seorang istri juga begitu. Apapun yang terjadi, itu anak-anak nggak perlu, sering sekali kita lihat ya, kalau sudah ada perselisihan antara orang tua, anak-anak yang menderita. Pernah dengar itu ya? Nah, jadi kalau kita mau Tuhan memberkati kita, kita itu di keluarga pun harus baik. Saya tidak pungkiri, ada yang mengatakan kok sampai cerai, kan ada yang mengatakan begitu. Nah, saya katakan pertama saya memang waktu itu belum kenal Tuhan Yesus, saya pun tidak tahu. Apalagi saya menikah pun tidak di dalam Tuhan Yesus. Ya kalau cerita-ceritanya ya nggak bagus lah tidak menikah di dalam Tuhan Yesus. Tapi memang saya nggak kenal Tuhan Yesus. Saya ditinggal. Dan sekarang saya pikir itu baik sekali. Kalau suami saya nggak meninggalkan saya, hari ini saya nggak sampai di sini. Saya ditinggal suami saya usia 35. Saya baru kenal Yesus waktu saya berusia 38. Nah, wanita yang mau betul-betul finance-nya juga bagus, itu tutur katanya itu juga harus penuh hikmat, nggak bisa maki-maki, nggak bisa caci-caci. Pengajarannya lemah lembut. Karena pada waktu kita memiliki damai, memiliki sejahtera, kita itu mau ya, kita bilang mau cari uang pun gampang, uang pun masuk, terbang masuk gitu. Kalau kita di rumah ribut saja, kalau hati kita culas, bagaimana Tuhan bisa berkati kita. Tapi yang paling penting di antara sekian itu adalah seorang wanita yang mau diberkati Tuhan haruslah wanita yang takut akan Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan itu bukan hanya di bibir. Takut akan Tuhan itu kalau kita mau melakukan sesuatu, kita tanya pada diri kita, ini kira-kira Tuhan senang nggak kalau saya lakukan ini? Kalau kita mau menjelekkan seseorang, mau gosip, kita juga harus tahu, harus pikir, apakah ini menyenangkan Tuhan? Apakah ini tidak melukai hati Tuhan? Mengapa ini dikatakan penting? Mengapa ini dikatakan penting? Saya ingin ceritakan bahwa saya pernah hidup saya itu begitu susah waktu saya ditinggal suami saya. Ditinggal dengan hutang, dengan segala macam. Suami saya bawa semua harta, semua kekayaan dia bawa. Tapi yang heran ya, saya waktu itu udah pikir ya udah, saya bawa anak-anak saya jalan-jalan 1 bulan itu tahun 80. Saya pikir, tahun 79. Saya pikir udahlah, saya nggak mau lagi usaha, karena toh semua sudah diambil oleh suami saya. Saya tetap aja mau ngajar, saya kan dosen waktu itu ya, saya dosen, saya ngajar aja. Jadi saya nggak usah pikir soal bisnis gitu.
Tapi tahu nggak, teman-teman saya yang dulu sama-sama bisnis, terus saja ajak saya. Terus saja ajak. Mereka mengatakan, Maimunah, kamu kembalilah. Ini bisnis kamu, bukan bisnis suamimu. Terakhir sampai saya tahu rupanya suami saya sudah nggak bisnis. Saya sebenarnya nggak mau karena saya nggak mau ketemu gitu. Kalau ketemu itu sangat menyakitkan gitu. Jadi ya udahlah, nggak usah jumpa. Nah, saya bilang, saya gimana mau memulai? Saya kan juga tidak ada modal. Karena uang semua diambil oleh suami. Yang ditinggal adalah hutang. Tapi pada waktu orang percaya kepada kita, pada waktu orang tahu bahwa kita adalah orang yang betul-betul takut akan Tuhan, kalau orang sudah tahu bahwa kita ini adalah orang yang benar-benar orang baik, orang percaya sama kita, betul nggak? Itu luar biasa, dan itu adalah sumber yang Tuhan kirimkan. Jadi saya itu memulai bisnis saya tanpa modal. Nah itu semua karena orang percaya, orang tahu. Yes, Beren Frida ya, mau bertanya ya? Silakan. Yes? Mau bertanya, bukan? Oke, saya lihat tadi ada raise hand. Saya nggak apa-apa, kalau misalnya mau bertanya silakan aja. Nggak apa-apa kok, ya. Nah, jadi saya katakan bahwa semua itu dasarnya harus dari dalam. Percaya atau tidak, kami dalam beberapa tahun belakangan ini ya namanya kena tipu segala macam, ruginya besarnya bukan main, besar sekali. Hampir saya nggak tahu ya, rasanya semua sudah habis gitu. Dan saya juga nggak tahu bagaimana kita bisa survive padahal kita masih punya utang. Saya kalau nggak salah pernah cerita sama Miksi ya, pernah cerita. Tapi apa yang terjadi, Tuhan itu sungguh luar biasa. Saya katakan Tuhan itu sering sekali terlambat. Betul nggak Ibu-Ibu? Kita doa kok Tuhan nggak hadir-hadir. Kita bertanya Tuhan ada di mana, Tuhan itu nggak hadir-hadir gitu ya. Tetapi Tuhan itu datang tepat pada waktunya. Sering terlambat, tetapi Tuhan tetap datang tepat waktu. Jadi waktu Tuhan itu adalah yang terbaik. Kita harus bisa mengerti, kita harus bisa sabar. Nah, kemudian sekarang kita udah masuk yang satu ini. Saya mau kita ingat bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa mengabdi kepada dua tuan. Jadi kita itu tidak boleh fokus kepada uang saja. Kita kalau fokus kepada uang, kita tidak akan bisa fokus melayani Tuhan. Kita tidak bisa fokus menjalankan hidup kita betul-betul untuk Tuhan. Nggak bisa, karena kita bercabang. Saya bukan saja saya alami, tapi saya bisa buktikan. Karena belakangan ini, 2-3 tahun ini begitu sibuk. Walaupun lagi pandemi, begitu sibuk. Anda nggak bisa mengerti kalau Tuhan itu ya dia hadir benar-benar tepat waktu pada saat saya sudah mengatakan, oh ya sudah, saya udah nggak tahu lagi bagaimana, kita serahkan aja. Saya bilang sama anak saya, we have done our best, let God do the rest. Tanpa kita tahu, tiba-tiba Tuhan kirim satu orang, selesai, deal, tanda tangan. Itu sangat mengerikan. Ini bukan jumlah kecil, bukan jumlah misalnya satu rumah, bukan jumlah misalnya 1 mobil, atau 5 mobil, atau 10 mobil. Ini jumlahnya sangat besar, sangat besar. Tapi Tuhan, kalau Tuhan belum menjawab, bukan berarti Tuhan nggak mau memberkati kita. Ibu-ibu ingat ya, saya nggak tahu masa pandemi ini banyak yang kita alami, tapi pada waktu Tuhan belum menjawab, artinya Tuhan sedang mempersiapkan yang lebih baik bagi kita. Amin? Amin? Berani bilang amin apa enggak? Ayo, angkat tangannya. Amin. Bagus sekali. Amin. Ya. Amin. Jadi kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, kita itu harus fokus. Mari kita lihat. Uang itu tidak perlu jahat. Ya, Elva mau bertanya, angkat tangan atau gimana? Kalau misalnya angkat tangan, saya berpikir Anda mau bertanya atau mau bicara. Tapi kalau misalnya kasih jempol, kasih hati, kasih itu beda. Elva mau bicara? Enggak, maksudnya tadi angkat tangan. Oke, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, maaf ya, saya tanya karena saya juga mau memberikan kesempatan. Nggak apa-apa, kalau mau tanya silakan ya. Jadi uang itu tidak perlu menjadi jahat kalau kita bisa mengelolanya dengan benar.
Ya, kita nggak khawatir uang itu bisa menjadi jahat. Uang itu tidak bisa menjadi jahat karena uang itu benda mati. Yang bisa membuat uang jahat adalah sikap kita. Yang bisa membuat uang itu menjadi jahat adalah cara kita mengadolakan yang namanya uang itu. Uang itu sendiri benda mati, dia nggak bisa menjadi jahat, dia nggak bisa menjadi baik. Tapi tergantung bagaimana kita mengelola uang itu. Jadi kita mau belajar mengelolanya. Bagaimana kita bisa mengelola uang dengan integritas. Saya kalau bicara uang, saya tidak bisa bicara tanpa mengangkat satu nama yang namanya John Wesley. John Wesley ini sangat luar biasa. Dia itu sangat concern tentang uang. Dia mengatakan beginilah Anda mengelola uang Anda, memanage uang Anda. Pertama itu gain all you can. Carilah uang sebanyak-banyaknya. Keren ya? Hasilkanlah uang sebanyak-banyaknya. Nah, kalau sudah banyak, bagaimana? Dia bilang save all you can. Ditabunglah sebanyak-banyaknya. Kalau sudah ditabung sebanyak-banyaknya, diapain? Ya, yang kita tidak pakai itu berikanlah sebanyak-banyaknya. Nah, jadi di sini kita akan bicara cara kita mengelola uang. Kita masuk ya. Pertama kita bicara tentang gain all you can. Cara kita menghasilkan uang. Ibu-ibu sekalian, kita semua diberikan talenta oleh Tuhan. Tuhan memberikan kita talenta untuk bisa melakukan apa saja. Saya dulu pada waktu saya masih susah ya, saya pernah bahkan menjahit menempel celana koyak tukang becak. Anda percaya nggak? Tukang becak kan itu kalau dulu kan di Medan itu kan tukang becak itu kan dia itu terus begini kan. Jadi di dekat pinggul pantatnya itu bolong-bolong. Jadi biasanya dan saya kan nggak boleh keluar rumah. Rumah saya dikunci sama suami. Nanti istrinya bawa itu celana, suruh saya tempel, saya jahitkan bagus-bagus. Anda percaya atau tidak? Tukang becak itu memberikan uang lebih besar daripada, padahal nggak pernah kasih harga, tidak pernah kasih harga. Tapi Tuhan memberikan kita talenta. Memberikan kita talenta, apakah itu menjahit, apakah itu menyulam, dari hal-hal kecil. Bikin kue, tahu nggak? Ini masa pandemi ini, mungkin ibu-ibu nggak percaya ya. Saya bikin bakcang loh, saya jual bakcang loh. Tapi bakcang itu bukan untuk saya makan sendiri, maksudnya bukan dijual untuk menghasilkan ini. Jadi karena mau cari uang lah untuk anak-anak berkebutuhan khusus ya, untuk mereka anak-anak orang susah lah kira-kira begitu. Cucu saya bilang, Popo jual bakcang lah, jadi untungnya kita bisa berikan kepada mereka gitu. Saya pikir ya udah iseng-isengan karena nggak ada ini saya kerjakan. Aduh sampai capek tahu itu pesanan banyaknya kan main sampai selalu harus bilang stop. Padahal tahu nggak bakcang saya mahalnya bukan main. Waktu menetapkan harga, saya bilang ini bisa jual berapa nih ya? Kata cucu saya, just sell 70,000. Gila kok 70,000? Itu di pasar itu 20.000 nih, mana laku gitu. Laku lah, Po, ini kan untuk nolong orang, dia bilang. Popo kerja capek-capek masa nggak ada untungnya katanya kan, ini harus inilah. Kami ada untung, ada. Yang kami untung itu adalah makan bakcang nggak bayar. Gitu. Makan bakcang nggak bayar. 70.000, tahu nggak waktu Natal? 80.000. Saya bilang, aduh ini cucu berani sekali. Sekarang tahu nggak? Saya udah nggak sempet lagi, soalnya kan sekarang udah mulai ya seminar begitu banyak. Mereka bilang, aduh, I long for your popos bakcang, long for your popos bakcang. Saya udah nggak sanggup lagi. Yang saya ingin katakan, apa ya? Tuhan itu memberikan kita banyak sekali cara untuk bisa menghasilkan uang. Anda percaya atau tidak? Itu saya alami sendiri. Nah, mari bagaimana kita menghasilkan uang? Ingat, menghasilkan uang harus dengan hikmat dan talenta dari Tuhan.
Kita tidak boleh mencari uang, yang penting uang, lupa makan siang, lupa makan malam, lupa mandi, lupa jaga anak, itu nggak bisa. Kita boleh cari uang banyak, tapi kita harus tetap dengan talenta dari Tuhan dan harus penuh hikmat. Jaga kesehatan kita. Kalau rasanya sudah capek, forget about it. Uang itu bisa terbang masuk, itu yang katanya, pernah nggak lihat kalau uang itu gambarnya itu ada roda yang bisa terbang ya. Nah, jadi katanya kalau uang kejar kita itu lari kemanapun uang itu datang. Dan itu saya alami juga dalam hidup. Ya, dalam hidup. Tapi kalau uang itu mau lari, Anda nggak bisa kejar, percayalah. Saya ingat dulu itu saya kadang-kadang kan suka gimana ya, ada orang, ibu-ibu tolonglah ini beli tanah saya mau pakai ini uang, saya mau ke sana kemari gitu kan. Saya bilang nggak mau lah, saya nggak tahu itu tanah lagi di mana, saya juga nggak tahu itu tanah betul ada apa tidak. Ini begini. Ya udah saya hanya tolong orang itu aja. Nah udahlah, kasih saya nggak lihat, saya nggak ini. Tapi itu memberikan hasil yang sangat luar biasa. Jadi saya percaya kalau kita itu ngerjakannya benar, tidak ada macam-macam pikiran kita, pasti Tuhan itu akan berkati kita. Kadang-kadang dicek orang juga, saya juga dicek orang, dicek orang nyesel, tapi itu memang sudah nasib kita dan itu memang sudah milik orang itu. Itu yang katakan, uang kalau kejar kamu nggak bisa lari. Tapi kalau kamu mau kejar uang, nggak bisa, kira-kira begitu ya. Jadi jaga kesehatan, jaga keluarga kita, jaga kerabat kita, jaga sahabat kita. Jangan sampai kita itu ya mengerjakan untuk cari uang tapi jalannya nggak benar. Artinya kita juga nggak boleh tamak. Jadi saya bilang ya, anak, keluarga, suami itu selalu harus prioritas pertama. Saya ingin ibu-ibu ya mengerti sedikit, karena saya kan cerai, janda cerai. Orang berpikir, wah janda cerai kamu mau cerita apa sih gitu ya. Saya betul-betul merasa ditinggal suami ini berkat. Kan nggak boleh bilang gitu ya, tapi itu nyata loh, nyata. Saya nikah waktu saya usia 18 tahun. Saya belum mengerti apa-apa, dan saya menikah, nggak tahu menikah itu kayak apa. Saya baru dengar bahwa menikah itu harus tidur dengan suami aja, saya takut, saya sakit, saking saya nggak pernah tahu gitu, nggak pernah pacaran, nggak pernah ini. Nah kemudian ya, memang suami saya itu nge-treat saya itu kurang baik. Saya nggak mengatakan dia jahat ya. Itu adalah apa ya? Itu adalah kepercayaan dari keluarga dia, dari keluarga Chinese kuno, bahwa seorang pria itu harus bisa mempunyai banyak wanita. Pernah dengar itu ya? Wah, kan dulu kalau dari Tiongkok itu bisa ada istri 3, 4, 5, 6, 7. Kita lihat aja yang namanya orang-orang konglomerat yang Chinese kuno, pasti istrinya lebih dari 1, lebih dari 2, lebih dari 3. Itu kepercayaan mereka. Mereka itu percaya kalau punya istri banyak, nanti mereka bertambah kuat. Saya sering katakan enggak benar. Saya kalau kasih seminar bilang enggak benar. Soalnya suamiku dapat wanita gitu banyak pun dia meninggal kok. Muda dia 60 lebih udah meninggal gitu ya. Jadi jangan percaya. Nah, saya katakan kenapa dia meninggalkan saya itu, saya pikir itu semua Tuhan yang ngatur. Kalau saya nggak nikah, saya nggak akan punya anak 4 loh. Jadi saya bersyukur sekali saya nikah, saya nggak masalah apapun yang terjadi, saya bersyukur. Dan kalau dia tidak meninggalkan saya tidak akan kenal Tuhan Yesus. Itu betul-betul pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Amin. Amin. Saya bisa kenal Tuhan karena itu. Nah, kalau kita cari uang, di Amsal 22 dikatakan begini, jangan merampasi orang lemah. Artinya jangan menipu orang lemah. Karena dia lemah, jangan kita menginjak-injak orang itu. Jangan. Itulah namanya, janganlah kita menari di atas penderitaan orang lain. Jangan karena kita mau cari keuntungan, kita tidak peduli dengan orang itu. Ya, jangan. Kemudian kalau kita harus tahu bahwa Tuhan itu pasti akan membela mereka itu. Pasti akan membela orang itu. Nah, saya sedikit aja ya, saya tahun 90 ditipu oleh satu grup besar. Kemudian pengacara saya mengatakan, kalau ibu mau laporin mereka, mereka semua pasti akan ditangkap.
Tapi saya punya pikiran, enggak lah, saya nggak mau laporin mereka. Artinya kalau mereka salah ya udah hukum karma biar mereka rasain. Tapi saya nggak pernah melaporin mereka. Tahu nggak, percaya atau tidak, 10 tahun kemudian mereka satu-satu semuanya masuk penjara bertahun-tahun. Bukan karena saya loh. Saya nggak lapor. Karena Bank Indonesia, karena apa segala macam. Nah ini yang belakangan ini baru saya dapat kabar 2 hari yang lalu. Tapi saya juga hati-hati waktu saya berpikir begitu. Saya baru aja dapat kabar. Kemarin itu saya dengar dari anak saya, Mam, kabarnya si A itu ya masuk penjara. Hah, kok bisa masuk penjara? Iya nggak tahu, ya itulah katanya. Saya pikir, kok cepat sekali ya? Kok cepat sekali gitu dia masuk penjara. Terus kaget lagi, terus anak saya satu mengatakan, yang ini yang ngurus bisnis, Mam, si A itu, si B itu meninggal kemarin. Hah, sakit apa? Nggak tahu. Ya kita doa aja lah untuk keluarganya. Saya nggak mengatakan, apa ya, rasain, nggak begitu. Nggak, saya cuma tidak mengerti apa sih maksud Tuhan. Saya nggak mengerti. Dan saya juga tidak mau menerka-nerka. Saya cuma ingin katakan bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. Jangan serakah. Apa gunanya kita memiliki begitu banyak uang kalau kita kehilangan nyawa kita. Jadi ingat, untuk bisa memiliki uang banyak kita nggak perlu serakah. Untuk bisa memanage uang kita harus bijak, dan kita itu harus tahu apa sih keinginan Tuhan. Harus penuh hikmat ya. Nah, sekarang kita sudah punya uang. Kita punya uang, bisa banyak, bisa sedikit. Yang kedua, kita masuk save all you can. Bagaimana kita itu mengelola uang kita. Kan setiap kita punya uang. Banyak, sedikit kita punya uang. Nah, sekarang kita akan masuk pada bagaimana mengelola uang. Ini rasanya jauh lebih penting ya. Kalau cari uang kan banyak suami yang cari uang, betul nggak? Betul ya, suami cari uang. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengelola uang kita? Pertama yang dikatakan save all you can itu artinya save waste not and want not. Artinya tidak boleh pelit. Jadi orang itu tidak boleh pelit. Tidak boleh pelit. Dan yang kedua, tidak boleh boros. Jadi harus seimbang. Wanita sering sekali, kalau nggak pelitnya bukan main, itu uang dipegang sampai erat-erat, kadang-kadang borosnya bukan main. Betul apa enggak ibu-ibu? Ya, kita nggak seimbang gitu. Ada wanita yang boros sekali, ada wanita yang pelit sekali. Suaminya mau kasih persepuluhan pun nggak diberikan. Itu ada yang begitu loh ya, ada yang begitu. Nah, kita belajar untuk bisa save all you can. Tidak boleh pelit, tidak boleh boros. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama itu kita harus percaya bahwa Tuhan memberkati kita. Bahwa kalau ada Tuhan di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, jangan khawatir. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Itulah yang ada di Mazmur 127. Tuhan itu harus menjadi kepala keluarga kita. Tuhan itu harus ada di dalam kita, membangun rumah kita, membangun rumah tangga kita. Tuhan itu harus selalu ada, menjaga, mengelilingi, memagari kita. Jadi kita harus serahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Benar-benar, saya kemarin itu nggak sempat cerita sama Ibu Misi karena waktu itu belum kejadian ya. Saya kemarin itu, saya punya pabrik itu sudah mau disita oleh bank. Sudah mau disita. Saya pun sudah tidak tahu bagaimana. Ini orang yang nawar sudah 2-3 tahun. Alasan segala macam. Yang nawar bukan 1, bukan 2. Sudah lebih dari 10. Ya, dan ada satu yang hanya mau bayar untuk DP 1 miliar saja. Dia tahan sampai 8 bulan. Nah, tahu nggak ya, hari itu kita udah stres berat. Kita udah ke notaris. Ini supaya ibu-ibu bisa mengerti bagaimana Tuhan menjaga ya. Ini udah ke notaris. Hari itu mau tanda tangan.
Dia bayar DP. DP itu bukannya untuk ini, untuk mengetahui bahwa, waduh, rupanya ini udah terjual. Itu harga tanah itu ya, dari misalnya kita kasih angka 100, harga pasar 100, sampai mereka itu nggak mau, mereka tahu, mereka kerja sama. Ini yang katanya kemarin meninggal itu. Kerja sama dengan bank, tekan kita mau kita jualnya 50, Anda bisa bayangin nggak? Kita nggak mau jual. Nggak mau jual, dia mau sita lah, mau masukkan lelang lah, sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah ini satu orang yang mau beli ini, hanya untuk DP 1 M aja dia nggak kasih. Dia nggak kasih 8 bulan. Nah hari itu udah ya, ini hari Kamis, saya ingat itu tanggal 10 Februari. Datang kita ke notaris, semua udah beres. Tahu nggak notaris ini? Dia liatin saya. Terus dia bilang mau minta surat kematian suami. Oh, saya bilang surat kematian suami, saya nggak pegang. Karena yang pegang kan istrinya. Saya kan bukan istrinya. Kan kenapa kok KTP-nya cerai mati? Ya ampun, ibu-ibu tahu nggak? Saya itu nggak pernah tahu kalau di KTP saya itu ada tertulis cerai mati. Saya nggak pernah tahu. Saya pikir kok ada ya di KTP itu tulisan begitu. Saya udah pakai KTP itu sudah 70 sekian tahun, nggak pernah tahu, nggak pernah tercatat. Ini KTP baru yang seumur hidup. Dia liatin saya. Dia liatin saya seolah-olah ini wanita nggak beres kali gitu. Kira-kira, aduh saya udah bilang ya. Kemudian dia tanya, siapa nama Tiarma? Tiarma itu sekretaris saya. Kenapa siapa Tiarma? Sebenarnya sekretaris saya. Kenapa kok dia ada saham? Oh, saya bilang begini, kami ini 2-3 tahun ini kena tipu. Jadi mereka mengatakan saya udah tua, jangan ada nama saya lagi di perusahaan. Semua bikin nama anak saya, 1 aja. Dia kalau mau dipenjarain, mau biar aja dia 1. Tetapi notaris mengatakan nggak bisa 1, harus 2. Nah, saya kan harus cari 1 lagi siapa. Kita juga nggak berani sembarang gitu. Makanya saya pakai nama sekretaris. Ini hanya pakai nama dia saja, kasih dia saham kosong kecil supaya nama saya nggak ada. Karena ini orang-orang di gereja yang membantu saya semua mengatakan, Mam, nama Mami itu nggak boleh ada di dalam perusahaan. Ini saya cerita ya, saya mau Anda mengerti betapa susahnya loh ya. Jadi saya kasih tahu kepada notaris, dia liatin saya kayak saya itu orang jahat lah gitu. Aduh, saya sedihnya bukan main. Saya sampai bilang, Ibu coba cek sama si A, si B, si C. Saya kasih dia 10-20 nama. Coba cek orang itu semua kenal sama saya. Ya udah. Itu hari Kamis. Besok itu malam Imlek. Tanggal 12 Imlek, dia nggak mau bayar, aduh, udahlah nggak jadi lagi lah. Hari Senin juga sudah nggak tahu gimana. Dia bilang, terus yang beli bilang nggak apa-apa Bu, nanti Hoki mau ke Bali aja, saya akan bayarkan hari Senin, nggak usah ini. Ya udah, Senin nggak, Selasa nggak. Tahu nggak? Saya tadi katakan misalnya 100 itu ya. Saya udah oke jual sama orang ini 45. Ibu-ibu ngerti ya, 100 saya sudah setuju karena saya harus ambil uang ini bayar bank. Supaya tidak disita. Itu uang kalau dia bayar itu 1 M, ya saya udah tanda tangan sama dia. Saya masih bilang, Pak, kalau Bapak nggak bayar nih 1 M, kita nggak terikat ya. Oh enggak dong Bu, enggak dong gitu. Karena dia yakin kali masa pandemi ini. Percaya apa tidak? Besok tanah kita dilelang. Hari ini ada pembeli bayar dengan harga 100. Ngerti nggak sih bayar dengan harga 100? Harga yang dari 3 tahun yang lalu pada waktu mau jual, itulah harga tanah kita. Itu sudah diedar sekeliling sampai ke mana-mana. Sampai dari 100, setuju, 80,
nggak jadi lagi. Udah bayar duit nggak jadi lagi. 70, 60, 55, 50 sampai karena dikejar oleh bank 45 saya siap tanda tangan. Saya siap habis, yang penting saya selesai. Tapi Tuhan bicara lain. Hanya dalam waktu berapa hari Tuhan kirim satu orang yang saya tidak kenal. Dia mau beli, dia tanya ini tanah harganya berapa. Saya bilang 110 karena begitulah yang diajarkan oleh yang kenalin itu. Dia bilang 100. Kaget apa enggak? Saya pikir ini betul-betul turun dari langit. Jadi kalau kita hidupnya benar, percaya Tuhan akan buka jalan. Amin. Amin ya. Kalau kita hidupnya benar, Tuhan buka jalan. Ya. Bagaimana kita mengelola uang? Pertama adalah prioritaskan dulu. Sama, kalau kita mau melakukan apa-apa, kita harus bereskan dulu, selesaikan dulu pekerjaan kita. Kalau kita udah hitung, udah tahu, udah nggak ada masalah ini, baru kita bisa bangun rumah, betul apa enggak? Prioritas kita nggak bisa suka-suka kita. Jadi yang pertama, prioritas. Yang kedua, kalau kita ada uang, jangan lupa persepuluhan kita. Jangan lupa itu bukan uang kita, itu uang Tuhan. Ada yang mengatakan, wah ini kan kita ada bisnis, ini persepuluhan ini kita bisa pakai, nanti untungnya untuk Tuhan. Nggak perlu kita memikirkan untuk Tuhan. Tuhan lebih pinter dari kita. Dia itu Tuhan. Kita nggak usah sok hebat mau membantu Tuhan, ya kan? Ada Tuhan orang yang perlu tiap hari harus dibantu. Tuhan kita nggak perlu dibantu. Jadi jangan berpikir kita itu pinter. Utamakan persepuluhan. Kalau saya ada waktu, saya bisa share banyak tentang ini. Kemudian bagaimana kita mengelolanya? Siapkan budget. Di Lukas 14, sebab siapakah di antara kamu kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan, betul ya? Kalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, kacau dong. Jangan-jangan semua orang yang melihatnya ngejek, betul kan? Nah orang itu, coba lihat orang itu. Dia mulai mendirikan tapi tidak sanggup menyelesaikan. Jadi kita harus siapkan budget. Jangan suka-suka kita. Waktu kita memakai uang tidak bisa suka-suka kita. Nah, kalau kita terima uang, apa yang harus dilakukan? Kita harus tabung. Saya baca satu buku, The Greatest Salesman in the World, itu yang ditulis oleh namanya kalau nggak salah Domingo ya. Dia mengatakan orang itu bisa kaya bukan karena dia bisa menghasilkan banyak. Tapi orang kaya itu karena dia bisa menabung banyak. Jadi tabungan, kan tahu ya banyak orang kalau dia hasilnya banyak, tapi dia juga uangnya juga dia pakainya habis gitu loh. Jadi tabung. Jadi biasa saya katakan kalau uang masuk minimal kalau kita bisa tabung 20%. Kalau sampai tidak bisa 20%, minimal 10%. Jadi 10 perpuluhan untuk Tuhan, 10% lagi kita tabung karena banyak hal yang kita perlukan. Ya, misalnya keadaan darurat. Saya sekarang punya seorang besan ya yang lagi berobat di Singapura. Dia itu sudah menabung 20 M untuk pengobatan. Bisa bayangin dia nggak sakit waktu dia tabung itu 20 M untuk pengobatan. Anda tahu dia setelah sakit 2 tahun ini di Singapura, dia sudah habis 50 M. Saya udah nggak berani mikir kayak apa gitu loh. Jadi harus ada emergency saving. Just in case kalau ada yang terjadi. Kemudian juga yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Sebenarnya kalau kita mau lebih teliti lagi untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk ini, kita harus bisa mampu memilah-milahnya. Udah pasti dalam waktu 1 kali ini kita nggak bisa betul-betul mendudukkan itu sampai proporsinya benar gitu. Tapi kita harus tahu bagaimana menjaga masa depan kita. Saya masih ingat
karena suami saya meninggalkan saya masih muda, saya tahun 70 itu saya sudah masuk asuransi untuk sekolah anak-anak saya. Dan saya nggak tahu apakah saya bisa hidup panjang atau tidak. Jadi saya siapkan asuransi untuk anak-anak, asuransi pendidikan. Supaya kalau terjadi apa-apa, anak-anak itu pendidikannya sudah oke. Bukan berarti kita nggak percaya sama Tuhan. Tuhan berikan kita talenta untuk bisa memikirkan tentang itu. Kita harus bijak. Jadi kita harus bisa menabung. Dan yang paling penting bukan menabung saja, tetapi yang paling penting itu adalah bijak dalam pengeluaran. Ini paling penting bagi wanita khususnya ya. Pertama, ingat, beli yang engkau butuhkan saja. Jangan membeli yang engkau inginkan, terkecuali memang kita mempunyai banyak sekali uang yang tidak terpakai. Kalau tidak, maka kita hanya boleh beli yang kita butuhkan. Mama saya mengatakan, kalau Anda membeli yang kamu tidak butuhkan, Anda itu sudah menjual apa yang kamu butuhkan. Pada waktu kita butuh, kita sudah tidak lagi punya uang untuk dipakai. Jadi hanya beli yang kalau kita butuhkan. Itu satu. Kadang-kadang kita sebagai wanita, kita banyak sekali mempergunakan uang untuk membeli gengsi. Halo? Ya ini biasanya sih untuk yang sudah bagus lah keuangannya. Betul ya? Saya mau cerita satu kisah, tapi ini mungkin bisa makan 5 menit. Boleh nggak ya? Mau dengar nggak? Mau, Bu. Mau ya? Boleh. Beberapa tahun, ya kira-kira mungkin 10 tahun yang lalu lah. Saya waktu itu kebetulan 3 kali ke London dalam tahun itu. Pertama saya pergi untuk metodis. Kedua saya itu pergi, terima kasih dia, untuk metodis. Sekali lagi saya pergi untuk dia diundang bicara. 1 kali lagi saya pergi, saya nggak ingat, pokoknya 3 kali. Tiba-tiba waktu saya di sana yang ketiga kali, saya di WA oleh seorang teman. Mami lagi di London. Saya bilang iya. Dia bilang bisa nggak tolong belikan handbag? Oh boleh. Handbagnya hanya ada di London. Saya bilang oke. Terus dia bilang, rekening Mami berapa biar saya transfer, ya kan? Saya pikir ya ibu-ibu, masa beli handbag aja masih harus transfer uang, masa beli handbag saya nggak punya duit. Saya bilang nggak usah, nanti kembalikan aja waktu di Jakarta. Oh iya, dia bilang udah nggak apa-apa. Terus dia bilang kalau 125 boleh beli. Saya kan nggak ngerti 125 apa. Saya tanya 125 apa? 125.000 atau 125 US dollar atau 125 pound sterling. Saya tanya 125 apa? Dia bilang 125 juta. Saya pikir ya ampun, ini kalau handbagnya 125 juta, ini gimana ini kalau saya salah beli gimana? Saya langsung bilang, kamu kirim fotonya. Bukan ini, fotonya bukan ini ya, tapi kira-kira mirip-mirip gitu. Saya bilang, kamu kirim fotonya, nanti salah beli, gawat ini. Siapa yang mau ganti ini duit kan, ini besar gitu. Dia kirim saya foto, saya keliling di London itu, sampai ke pabriknya, sampai kemana. Itu nggak bisa dipesan. Itu harus kalau begitu keluar, kita harus ada di sana. First come, first serve. Nggak jadi belilah, tapi bukan masalah itu. Saya pulang, saya cerita kepada anak mantu saya. Saya bilang, ya ampun, handbag, harganya itu 125 juta. Saya bilang. Menantu saya jawab begini, 125 juta itu murah, Mam. Handbag mah sampai 500 sampai 800 juta. Kamu ini sinting. Saya bilang, masa handbag 500 sampai 800 juta? Ya, udah. Satu kali saya kebetulan lagi di Medan. Ini nggak lama, peristiwanya nggak lama terjadi setelah itu. Jadi saya diundang makan oleh satu keluarga orang kaya lah. Jadi saya duduk di situ, saya lihat di sebelah saya itu ada satu kursi, kemudian ada satu handbag warnanya hijau muda, ditutup dengan satu plastik yang sangat transparan dan kelihatannya mahal gitu. Terus saya tanya, ini apa sih? Saya bilang gitu. Oh, saya bilang kenapa sih handbag ditutup-tutup?
Iya, Mam, tadi kan gerimis. Hah? Gerimis, handbag ditutup. Kepala ditutup nggak dalam pikiran saya kan? Terus saya bilang, Mami itu baru denger loh. Itu anak-anak bilang, katanya handbag itu harganya sampai 500 sampai 800 juta. Apa benar? Oh, itu kok 500 sampai 800 itu mah KW, Mam. Hah, KW? Iya dong. Jadi kalau yang asli itu berapa? Itu ya kira-kira 1,5 M. Saya hampir nggak bisa makan loh, tahu. Handbag 1 M, 250 sampai 1,5 M, dia bilang. Terus saya bilang, boleh nggak sih pegang nih handbag, kepingin tahu kayak apa sih handbag yang harganya 1 M lebih gitu ya. Oh boleh. Dia bilang kan, dia kasih lah. Tahu nggak ibu-ibu, saya bersyukur sekali. Saya nggak suka itu handbag karena keras gitu kan. Namanya kulit kan keras. Aduh, rasanya nggak enak banget itu. Saya syukur saya nggak suka. Kalau saya suka kan gawat, nggak punya duit beli gitu ya. Jadi saya bersyukur sekali. Maaf ya, saya nggak tahu ini ibu-ibu dari kelas mana. Saya nggak tahu, saya bicara apa adanya. Nah, terus menantu saya pernah bilang begini, dan Mami tahu nggak, sekarang itu ada orang punya handbag, bermacam-macam handbagnya. Kalau orang mau pergi nikah, disewakan 1 malam itu 5 juta. Saya tuh sampai pikir, 5 juta gitu ya. 5 juta hanya sewa 1 handbag gitu. Nah, apa yang terjadi? Pada 2 hari kemudian saya diundang pernikahan di Medan. Jadi waktu pernikahan saya lagi ke pernikahan, malam udah selesai, saya bilang saya mau pulang, tolong dah, itu ada satu di sana, Suwarni namanya. Suwarni, tolong Mami, itu handbag Mami di situ, tolong diambil. Mana dia keliling, dia cari nggak ada. Itu loh yang gantung di situ yang hitam. Dia pegang itu handbag, dia naikin. Ini, iya. Dia putar-putar, dia menghina lah ya, tapi lucu-lucu gitu kayak anak sendiri. Mam, kok ke pesta yang begini mahal, kok Mami pakai handbag seminar, dia bilang. Tapi saya sama sekali nggak tersinggung karena kita udah dekat sekali. Saya ambil itu handbag, saya potong. Nggak ada handbag seminar, nggak ditulis handbag seminar, saya bilang. Dia bilang, Mam, ini kan pesta besar. Iya, ini tahu nggak dekornya aja 5 M loh, Mam. Masa Mami pakai handbag gini? Mana aneh tuh. Itu undangannya bukan handbag Mami, undangannya Maimunah, Natasha. Jadi yang penting kan Mami datang, handbag itu mah nggak penting, Mami bilang gitu. Nah itu terjadi lah ya, udah. Waktu saya khotbah di gereja saya cerita. Terus anak-anak muda bilang begini, Mam bukan gitulah Mam, tapi kalau namanya pergi ke pesta itu ya jangan pakai handbag gitulah. Jadi mau handbag kayak apa? Ya kan kita menghargai. Terus saya bilang sama anak-anak saya, mantu, kalian kalau ada ke mall ya beliin handbag tapi nggak mahal-mahal. Pokoknya item yang pokoknya bisa pergi ke acara gitu, pergi ke pernikahan. Nggak handbag seminar gini. Mungkin Michi tahu lah ya, aku malah juga tahu lah itu ya, namanya handbag Mami itu kayak apa gitu. Ya udah mereka beli sampai sekarang saya nggak pernah pakai, udah berapa tahun tuh nggak pernah pakai. Nggak tahu disimpan dimanapun, nggak tahu Mas Sekretaris. Nah, udah ada handbag nih ya. Ini ya kalau mau pergi pakai handbag ini. Terjadilah satu kali, saya lagi di ini, anak saya bilang, Mam, besok ada pernikahan, Mami itu nggak sempet pulang, pasti dari gereja langsung ke sana. Jadi bajunya dibawa sekalian. Oh ya. Baju itu maksudnya ya inilah blazer lah kan. Blazer ini saya gantung di mobil. Begitu selesai dari gereja, selesai meeting jam 5, saya langsung naik ke mobil, saya ganti blazer. Udah cantik dong kan, kalau udah gini cantik apa enggak sih, coba kalian berani bilang nggak cantik? Ya kan, cantik kan. Ya udah. Yang tiap hari lihat saya udah bosen ya, tapi biarin aja. Ya udahlah berangkat. Sampailah ini di Ritz-Carlton kan. Begitu tiba kan langsung udah periksa handbag. Saya cerita handbag ini ya. Aduh, saya baru ingat. Saya bilang, Mami lupa lo ganti handbag, lupa bawa handbag pesta gitu loh ya. Aduh, Mami gimana sih katanya. Minta beliin handbag tapi nggak bawa. Iya tuh lupa. Ini kan masuk ke screening ini kan. Screening baru ingat handbag. Ya udah. Nah itu handbag itu kan panjang. Biasanya kan gini ya. Itu Mami ikat lah, saya ikat lah kan dia kecil aja dia talinya, saya kecil, pendek, saya gantung gini kan udah kayak handbag, udah nggak lagi gantung silang gini.
Yang saya mau ceritakan adalah saya berada di sana 2 jam. Saya sengaja 2 jam ketemu dengan begitu banyak teman, begitu banyak orang yang saya belum kenal, yang diperkenalkan, dan sebagainya, dan sebagainya. 2 jam, ibu-ibu, tidak ada satu mata pun yang mengerling ke handbag saya. Untung saya nggak bayar beli handbag yang 1M. Nggak ada yang lihat. Itu hanya perasaan kita. Kepingin kita gengsi, kita nggak mau sampai kita itu kalah sama orang lain. Saya mau Anda tahu, nggak ada yang peduli kamu mau pakai handbag apa. Yang paling penting kamu jangan curi uang orang di situ. Nggak ada yang peduli. Jadi jangan sampai kita ya gara-gara gengsi kita itu kita tuh bebannya berat gitu loh. Apalagi kalau suami kita penghasilnya cukup aja gitu. Jangan. Nggak ada yang lihat. Yang ada tahu nggak? Itu teman-teman saya itu kan semua kan pakai handbag yang hebat-hebat gitu kan. Kalau jalan itu kan yang namanya sepatu ini setinggi ini kan. Waduh, mereka begitu masuk ke pesta, kerennya bukan main. Jalan itu seperti princess gitu kan, dengan handbagnya, dengan ini yang satu warna. Jam 10 malam, apa yang terjadi? Tangan kiri sudah pegang sepatu yang tinggi, bawah sudah pakai sendal hotel, kemudian tangan kanan itu sudah tarik yang namanya rok panjang itu udah kepanjangan, dipegang dengan tangan kanan. Jalan, saya bilang, kenapa sih kamu jalannya kayak bebek? Iya, Mam, sakit kali kakinya, sakit kali gitu. Halo, saya nggak sambung lagi, tapi Anda bisa terka sendiri apa yang saya pikirkan ya. Jelas ada yang mau bertanya? Nggak ada ya. Kartu kredit. Social climber. Can be, tapi kita nggak perlu climb so high. Nah, kita harus bijaksana. Kalau kita itu tidak mampu menyelesaikan pembayaran kredit card setiap bulan, ya, kalau tidak mampu, jangan pakai kredit card. Kalau kita mau pakai kredit card, kita harus betul-betul mengerti bagaimana mengatur supaya pemakaian kredit card itu menguntungkan kita. Misalnya kita mengerti kredit card ini bisa memberikan kita keuntungan ABC. Saya beri contoh. Kita kalau pergi makan, kan ada ya, kalau pakai kredit card ini dapat diskon 20%, 25%. Kita rame-rame buka rekening, betul nggak? Ya, kita dapat kredit card, betul nggak? Ya, nah itu kredit card setiap bulan ada biaya tuh. Tahu nggak itu biaya? Nggak usah bilang mahal, kita bilang 50.000 biayanya. Itu artinya kalau kita makan 250.000, nah itulah 50.000, itulah biayanya, betul? Halo? Yes. Nah, Anda tahu nggak kalau kita beli, kalau kita makan, kita dapat diskon, dapat voucher lagi kan? Saya sekali dapat voucher, tahu nggak? Nggak tanggung-tanggung, 4 juta sekali dapat. Senangnya bukan main. Waduh, aku dapat voucher 4 juta. Bisa makan di restoran. Anda tahu nggak dengan 4 juta itu, aku harus belanja lagi 40 juta. Betul? Jadi, saya nggak mengatakan tidak boleh sama sekali. It's okay lah, fun-fun aja nggak apa-apa. Sebagai fun aja nggak masalah. Tapi kita harus pinter-pinter. Kalau dikatakan ini ya ada diskon sekian banyak. Saya mau katakan ibu-ibu, kalau keuangan kita pas-pasan, jangan mau beli yang diskon itu. Itu sangat amat berbahaya. Kalau kita tidak sanggup bayar kredit card setiap bulan, Anda percaya atau tidak, satu saat Anda akan dililit oleh bunga dari kredit card itu. Saya sudah banyak sekali lihat. Saya sudah banyak sekali membantu orang memikirkan tentang itu. Bagaimana supaya itu bisa teratasi. Ya. Jangan berhutang. Terkecuali untuk hal-hal yang tidak bisa tidak.
jangan berhutang dan juga jangan memberi hutang. Itu Alkitab yang bilang. Jadi jangan berhutang dan jangan memberi hutang. Itu sangat amat tidak baik. Ini waktunya udah mau habis ya Kumala ya? Iya, Mam. 5 menit lagi. Ada 5 menit lagi. Gawat. 10 ya. Oke. Yang ketiga, kita harus kita harus memiliki rasa puas, contentment. Kita harus memiliki sikap rasa puas. Kita tahu ya bagaimana apa yang ditulis di Filipi 4. Nanti Anda ini saya kasih aja, nanti saya akan berikan kepada Ibu Kumala supaya kalian semua bisa terima ya. Jadi kita itu bisa bersukacita dalam keadaan apapun. Kekurangan kita sukacita, cukup kita sukacita, ya kan? Di dalam semua perkara kita harus bisa merasa puas dalam hidup kita. Itu yang namanya contentment. Jadi ABC udah ya. A itu adorn, B itu believe, C itu content ya. Contentment. Yang keempat itu tidak ada apa yang jatuh dari langit, Bapak Ibu. Kalau Ibu-ibu, kalau kita mau kaya, kita mau punya uang, kita harus kerja keras. Nothing falls down from heaven. Gak ada itu yang gratis, gak ada. Itu yang mama saya bilang, Meiyo pai ce de cao chan. Gak ada, semua kita harus kerja keras. Kalau saya bisa seperti hari ini karena saya kerja keras. Saya percaya semua orang, kalau orang itu tidak kerja keras, tetapi juga bisa kaya raya, we have to question bagaimana caranya. Terkecuali kalau memang dia pinter gitu ya. Jadi kita harus kerja keras. Kita lihat bagaimana Amsal 31 jelas sekali bahwa ini adalah wanita bijak yang senang bekerja dengan tangannya, bangun kalau masih malam, belum pagi sudah bangun, menyediakan makanan dan sebagainya. Artinya rajin, hard working. Ya, jadi yang keempat itu adalah hard working. Betul-betul dia itu mau kerja keras dan harus bisa tangannya itu nggak takut kalau kerja gitu ya. Nah, kemudian yang kelima adalah memiliki sikap, aku cukup kok begini. Aku cukup, aku tidak perlu harus sampai berhutang dan sebagainya. Enough attitude, itu E-nya. Dikatakan bahwa jauhkanlah aku, katanya kan, jauhkan aku daripada kecurangan dan kebohongan. Aku cukup kok segini aja. Aku kenyang, kalau aku kenyang, jangan sampai aku mengatakan ini karena kehebatanku, bukan karena Tuhan. Kalau sampai aku miskin, jangan sampai aku mencuri. Jangan sampai aku mencemarkan nama Tuhan. Karena itulah dikatakan di samping kita itu harus kerja keras, kita harus memiliki hati yang betul merasakan cukup. Enough is very important. Ada satu buku yang namanya Enough, itu bagus sekali. Ditulis oleh Samuel ya. Dan yang keenam adalah faithful. Faithful, kita itu harus menjadi seorang penatalayan yang setia. Kalau kita lihat dari Matius 25, seorang penatalayan yang setia mengerti bahwa Tuhanlah yang memiliki segalanya. Jadi kita sebagai penatalayan Tuhan, kita harus bisa dapat dipercaya, kita harus mampu bertanggung jawab, dan kita itu harus mampu mempertanggungjawabkan. Itu yang keenam ya. Oleh sebab itu kita mau belajar, kita mau mempergunakan seluruh talenta, seluruh yang Tuhan percayakan kepada kita untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk melayani saudara-saudara kita yang lain. Sekarang yang terakhir, kita sudah mencari uang sebanyak-banyaknya, kita tahu bagaimana mengelola uang. Yang terakhir adalah memberi. Yang nomor 7 itu adalah giving with gratitude. Jadi kita mau memberi dengan rasa syukur. Kita bukan memberi karena kita itu memberi untuk bisa mendapatkan kembali. No, kita memberi dengan rasa syukur. Dengan rasa syukur. Jadi dikatakan di ayat ke-20, dia memberikan tangannya kepada yang tertindas. Dia mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ini luar biasa sekali ini yang menulis Amsal 31 ini. Sangat amat luar biasa.
Dan di 1 Tesalonika dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Nah, ibu-ibu sekalian, ingat ya, uang itu hanya alat tukar dunia. Kalau kita bisa hidup, itu is enough. Hari ini kita baru dapat kabar dari satu teman saya, dia meninggal. Terus tadi menantu saya juga mengatakan itu si papanya si Marojahan juga si Johan masih begitu muda juga meninggal. Kita nggak tahu, uang itu kita butuhkan waktu kita hidup, betul? Kita mati, kita sudah nggak butuhkan itu uang. Dan uang itu kita nggak bisa bawa ke surga. Uang itu kita nggak bisa bawa ke surga. Yang bisa adalah kita beri, itulah yang nanti kita terima di surga. Saya berani cerita ini karena saya selalu dikenal dengan, terkenal Maimunah itu adalah from trash to treasure. Saya ini adalah dari yang tidak ada harganya, Tuhan yang angkat saya menjadi siapa saya hari ini. Saya boleh tidak ada uang banyak, tetapi saya merasa saya betul-betul sangat luar biasa. Saya itu hidupnya sangat amat diberkati Tuhan. Ya, jadi saya sangat senang. Saya sangat senang apa yang Tuhan sudah lakukan kepada saya. Mari kita review sedikit ya, review sedikit supaya 5 menit bisa selesai, supaya ibu kita Kumala bisa senang ya. Wanita yang bijak harus inside out, mengatur keuangan sesuai dengan yang diajarkan oleh firman Tuhan. Yaitu gain all you can, save all you can, and give all you can. Ada 7 langkah. Pertama adalah adorn with strength and dignity. Harus dari dalam. Kita nggak bisa hanya di luar saja. Ini A ya. Yang kedua adalah B, believe in God's blessing. Bahwa yang namanya berkat itu Tuhan dari Tuhan, dan Tuhan tidak pernah menahan berkatnya. Yang ketiga, kita harus memiliki sikap contentment, puas. Merasa hidupku ini aku betul-betul senang. Jangan sampai ada perasaan yang tidak puas dengan hidup kita ya. Yang keempat, D itu diligently hardworking. Kita harus betul-betul kerja keras untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi Anda mau apa? Silakan. Mau menang olahraga, latihan. Mau kaya, kerja. Mau cantik, cukup tidur. Ya kan? Mau kurangin berat badan, makannya dikurangi. Jangan kayak saya, mau kurangi berat badan tapi saya makan terus gitu kan. Nggak bisa, nggak hardworking. Bagaimana bisa ya? Jadi apa yang Anda mau, Anda bisa, tapi Anda harus capai sendiri. Nggak bisa bilang, oh ini si A, si B, si C. Nggak ada itu. Ya. Dan yang kelima itu adalah we have to have enough attitude. Dan yang terakhir kita harus menjadi a faithful steward. Dan yang paling akhir adalah kita harus berani giving with gratitude. Dengan demikian, Tuhan akan sertai kita dan keuangan kita pasti akan bisa di-manage dengan keberhasilan yang luar biasa. Saya harap ini waktunya 5 menit udah cukup ya. Aduh, terima kasih untuk untuk Kumala. Thank you so much. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Tuhan telah mengumpulkan kami wanita-wanita bijak untuk boleh berpikir bagaimana kami boleh mengatur keuangan kami dengan penuh integritas, dengan betul-betul mengaturnya sesuai dengan yang Tuhan inginkan, sesuai dengan apa yang Tuhan putuskan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya ya Tuhan, pada waktu kami menjalankan apa yang Tuhan mau kami jalankan, maka Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk wanita bijak, kami mau berdoa untuk seluruh pemimpin-pemimpin di wanita bijak ini. Biarlah Tuhan yang sertai dan berkati. Berilah mereka financial yang luar biasa, karena Tuhan adalah yang mempunyai segalanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wow.